Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Surat Asy-Syams merupakan salah satu surat Al-Quran yang termuat dalam juz 30. Tepatnya, surat ini menempati urutan ke-91 pada susunan Mushaf Al-Quran. Menukil tafsir Al-Mishbah jilid 15 oleh M. Quraish Shihab, surat Asy-Syams artinya, matahari. Kata Asy-Syams sendiri diambil dari ayat pertama surat ini. Dinamakan Asy-Syams yang berarti matahari, karena diambil dari lafal Asy-Syams yang terdapat pada permulaan ayat ini. Kandungan isinya menceritakan mengenai kaum Tsamud yang telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kedurhakaan mereka. Asy-Syams sendiri artinya adalah matahari. Surat yang terdiri atas 15 ayat ini termasuk dalam golongan surat Makkiyah dan diturunkan setelah surat Al-Hadar. Ia diberi nama surat Asy-Syams karena merujuk pada lafaz Asy-Syams yang terdapat pada ayat pertama. Kandungan surat Asy-Syams. Masih dari tafsir Al-Mishbah jilid 15, surat Asy-Syams berisikan anjuran kepada manusia untuk melakukan kebaikan dan menghindari keburukan. Beragam sumpah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam surat ini, menjadi penekanan atau penegasan untuk mengerjakan anjurannya tersebut. Juga sebagai peringatan supaya manusia kelak tidak mengalami bencana sebagaimana yang menimpa kaum terdahulu. Tafsir Tahlil Kementerian Agama Kemenak jilid 10 turut menjelaskan isi kandungan surat Asy-Syams ini. Surat ini mengandung sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan matahari dan bulan, siang dan malam, langit dan bumi. Di mana beragam sumpah tersebut untuk menekankan bahwa manusia memiliki dua sisi yang bertolak belakang dalam dirinya, yaitu sisi positif dan negatif. Surat Asy-Syams menekankan agar manusia mengembangkan sisi positif dalam dirinya itu. Seperti hendaknya selalu berbuat kebajikan dan hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengerjakan kebaikan itu. Surat Asy-Syams memberikan contoh orang yang mengikuti sisi negatif dalam dirinya, yakni seorang bernama Qudar bin Salif dari kaum Tsamud, di mana ia menjadi orang paling jahat dari kaumnya. Ia juga membunuh unta betina yang merupakan mukjizat Nabi Saleh alaihissalam, sehingga akibat perbuatannya itu ia dan kaumnya tertimpa azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengutip buku Keutamaan Al-Quran dalam Perspektif Hadits oleh Ahsan Tudoni, keutamaan surat Asy-Syams yaitu menjadi bagian dari surat-surat mufassal, yang karenanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meraih keistimewaan atas nabi-nabi lainnya. Keutamaan dan manfaat surat Asy-Syams. Adapun fadilah dan khasiat dari surat Asy-Syams adalah sebagai berikut. Pertama,
Surat Asy-Syams adalah termasuk dalam Al-Mufassal yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai tambahan, sehingga beliau memiliki keutamaan dan keistimewaan dibandingkan dengan nabi-nabi pendahulunya. Kedua, apapun yang ada pada dirinya akan bersaksi untuknya di hari kiamat, dan masuk surga manapun yang diinginkannya. Abi Abdullah berkata, barang siapa yang memperbanyak bacaan surat Asy-Syams di siang atau malam hari, maka tidak ada suatu yang menghadirinya kecuali bersaksi untuknya di hari kiamat, hingga rambutnya, kulitnya, dagingnya, darahnya, uratnya, syarafnya dan tulangnya. Dan Tuhan pun berfirman, aku menerima kesaksian kalian untuk hambaku, dan aku akan membalasnya. Pergilah kalian untuk hambaku dan aku akan membalasnya. Pergilah kalian dengannya menuju surga-surgaku, hingga ia dapat memilih surga manapun yang ia inginkan. Lalu berikanlah semua itu kepadanya, bukan sebagai karunia, namun karena rahmatku untuknya. Keutamaan atasnya dan kemudahan untuk hambaku. Shawabul Amal, 153. Ketiga, ibarat bersedekah kepada seluruh manusia agar memperoleh taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membaca surat ini, maka ia akan bersedekah kepada orang yang matahari dan bulan terbit padanya. Dan barang siapa yang sedikit taufik, maka ia dapat membacanya secara istiqomah, maka Allah akan memberikan taufik dimanapun ia berada. Surat ini juga dapat menambah hafalan, Tafsirul Burhan, Juz 8, 296. Keempat, dapat dijadikan doa atau wasilah agar memperoleh pertolongan bagi orang sedikit rezeki dan taufik, serta banyak kerugian dan kesedihan. Ia dapat juga berfungsi sebagai obat demam. Siddiq berkata, disunahkan bagi orang yang sedikit rezeki dan taufik, serta banyak kerugian dan kesedihan, agar senantiasa membaca surat Asy-Syams, karena di dalamnya terdapat pertolongan. Dan barang siapa yang meminum airnya, maka itu dapat menurunkan demam yang disertai menggigil, dengan kuasa dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tafsirul Burhan, Juz 8, 296. Demikianlah pembahasan singkat mengenai pokok kandungan, keutamaan serta manfaat dari surat Asy-Syams. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Sebagai penutup, mari kita tingkatkan kualitas ibadah dan hubungan kita dengan Al-Quran. Jadikanlah setiap hari sebagai kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menggapai ridha-Nya. Semoga dengan terus berpegang teguh pada ajarannya, kita dapat menjadi umat yang mendapat petunjuk dan rahmat-Nya. Terima kasih sudah meluangkan waktu menonton video ini. Jangan lupa, like, subscribe serta komen pada kolom komentar. Salam sehat. Jangan lupa bahagia.